Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Edukasimu. Dan saya Hikal Rifki Fanani akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas mengenai sejarah PKI, yaitu meliputi tujuan, tokoh, pemberontakan Madiun, serta gerakan 30 September PKI itu sendiri. Baik, tanpa lama-lama lagi, mari kita membahasnya di segmen Edukasimu. Ya baik teman-teman, kami mengutip dari detik.edu, PKI ataupun Partai Komunis Indonesia yaitu adalah sebuah partai berideologi komunisme yang berada di Indonesia. Yang mana partai ini didirikan pada tahun 1914 oleh tokoh sosialis Belanda yaitu atau yang lebih dikenal dengan nama Henk Sneevliet. Yang mana beliau ini merupakan ketua Serikat Buruh Kereta Api Belanda ataupun Nederland Vereniging van Spoor en Teamwerk Personeel ataupun NVSTP. Ya, pada awalnya partai ini bernama Indische Sociaal Democratische Vereniging ataupun ISDV atau Persatuan Sosial Demokrasi Hindia Belanda, yang mana anggotanya terdiri dari orang-orang Belanda yang paham akan sosialis serta beberapa orang Indonesia yang juga tergabung dalam organisasi Serikat Islam. Dan salah satu anggota ISDV yang terkenal adalah Semaun, yaitu seorang pemimpin Serikat Islam di Surabaya dan Semarang. Pada tahun 1920 ISDV resmi berganti nama yaitu menjadi PKI di Semarang, dan Semaun terpilih menjadi anggota dan Tan Malaka sempat menggantikannya pada tahun 1921. PKI menjadi salah satu partai terbesar dan tertua di Indonesia, serta memiliki banyak pengikut dari kalangan intelektual buruh hingga petani. Nah teman-teman, PKI juga pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926, akan tetapi berhasil dipadamkan. Lalu PKI kemudian dilarang oleh pemerintah kolonial serta banyak tokoh-tokoh ditangkap atau dibuang ke luar negeri. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, PKI kembali aktif serta berusaha dalam mempengaruhi pemerintahan Republik Indonesia. PKI memiliki hubungan dekat dengan Amir Syarifuddin, yaitu seorang tokoh sosialis yang pernah menjadi Perdana Menteri pada tahun 1947 hingga 1948. Lalu Amir Syarifuddin jatuh dari jabatannya setelah menandatangani perjanjian Renville dengan Belanda yang sangat merugikan Indonesia. Kemudian Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat ataupun FDR bersama dengan organisasi-organisasi berpaham kiri lainnya seperti BTI, Pesindo, dan lain-lain. Dan juga Amir Syarifuddin ini bersahabat dengan Musso, yaitu seorang tokoh PKI yang baru pulang dari Uni Soviet pada tahun 1948. Nah, si Musso ini memiliki cita-cita untuk menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia dan mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Tepat pada tanggal 18 September terjadi pemberontakan PKI Madiun yang bertujuan dalam menggulingkan pemerintahan yang sah yakni Republik Indonesia dan mengganti landasan negara. Serta gerakan ini diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Pemberontakan PKI Madiun ini dimulai dengan pembunuhan terhadap beberapa tokoh militer dan sipil di Madiun dan sekitarnya. Kemudian para pemberontak mendeklarasikan berdirinya Republik Indonesia Soviet di Madiun dan menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk bergabung dengan mereka. Akan tetapi pemberontakan ini tidak mendapatkan restu ataupun dukungan dari rakyat maupun dari anggota PKI itu sendiri. Presiden Soekarno berhasil mempertahankan loyalitas rakyat dengan meminta mereka memilih antara Soekarno-Hatta ataupun Musso Amir. Panglima Besar Sudirman juga turut serta dalam memerintahkan pasukan untuk menumpas pemberontakan ini dengan bantuan para santri. Pemberontakan PKI Madiun berakhir pada tanggal 30 September 1948 setelah pasukan Republik Indonesia berhasil merebut kembali kota Madiun dari tangan pemberontak. Serta banyak tokoh PKI yang tewas dan ditangkap dalam pertempuran ini, termasuk Musso dan Amir Syarifuddin. Nah, pemberontakan PKI di Madiun ternyata merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Karena dari pemberontakan ini menunjukkan bahwasannya PKI merupakan sebuah ancaman bagi kedaulatan serta keutuhan dari negara. Pemberontakan ini juga memperkuat posisi Soekarno-Hatta sebagai pemimpin bangsa. Namun, pemberontakan PKI di Madiun bukanlah akhir dari usaha PKI untuk menguasai Indonesia. Pada tahun 1965, PKI kembali melakukan gerakan yang dikenal sebagai G30S ataupun Gerakan 30 September. Nah, G30S merupakan sebuah gerakan yang dilakukan oleh sekelompok perwira militer yang tergabung dalam Dewan Revolusi serta dukungan dari PKI, yang mana gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan mengambil alih kekuasaan negara. Serta G30S dimulai dengan pembunuhan terhadap 6 jenderal angkatan darat pada 1 Oktober 1965. Para pembunuh juga sempat menculik Jenderal Ahmad Yani, yaitu Panglima Angkatan Darat, dari rumahnya dan membunuhnya di tempat.
Hanya ada satu jenderal yang berhasil lolos dari pembunuhan itu. Jenderal tersebut adalah Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ataupun Kostrad. Jenderal Soeharto kemudian mengambil alih kendali militer serta mengumumkan bahwasannya gerakan G30S adalah usaha kudeta dari PKI. Ia juga memerintahkan pasukan untuk menangkap para pelaku G30S serta menumpas PKI di seluruh Indonesia. Lalu G30S gagal mencapai tujuannya karena tidak mendapat dukungan dari rakyat maupun dari anggota PKI itu sendiri. Presiden Soekarno masih berada di bawah perlindungan militer dan tidak menyerahkan kekuasaannya kepada Dewan Revolusi. G30S kemudian berakhir dengan kekalahan telak dari pihak PKI dan simpatisannya. Banyak tokoh PKI yang tewas ataupun ditangkap dalam pertempuran ini, termasuk Aidit yaitu sebagai Ketua Umum PKI serta Joto sebagai Wakil Ketua Umum PKI. G30S juga menyebabkan terjadinya pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan dari PKI. Jumlah korban tewas akibat pembantaian ini dapat diperkirakan mencapai ratusan ribu hingga jutaan orang. G30S juga menunjukkan bahwasannya PKI merupakan sebuah musuh bagi negara dan rakyat Indonesia. G30S juga memicu perubahan besar dalam politik dan pemerintahan Indonesia. Dampak dari G30S, Presiden Soekarno kehilangan kekuasaannya secara bertahap kepada Jenderal Soeharto. Pada tahun 1966, Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret ataupun Super Semar yang memberikan wewenang kepada Soeharto dalam mengambil alih tindakan apa saja untuk mengamankan negara. Dengan Super Semar, Soeharto kemudian membubarkan PKI serta organisasi-organisasi yang bervariasi dengan PKI. Dan juga Soeharto kemudian membentuk sebuah kabinet baru yang disebut dengan Kabinet Ampera yang didominasi oleh orang-orang militer. Dan tepat pada tahun 1967, Soeharto secara resmi menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu kemudian memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade dengan sistem pemerintahan yang disebut dengan Orde Baru. Ya baik teman-teman, mungkin hanya itu pembahasan mengenai sejarah PKI, yaitu mengenai tujuan, tokoh, pemberontakan Madiun, serta gerakan 30 September. Saya di sini mewakili rekan-rekan channel Edukasimu memohon maaf yang sebesar-besarnya jika mendapati kesalahan dalam menyampaikan informasi, kutipan, serta suatu kejadian dalam pembahasan G30S ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share untuk membantu perkembangan channel kami ke depannya. Saya Hikal Rifki Fanani, ingatlah untuk tetap penasaran dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.